Ya, nggak ada gunanya. Ya, deck bagus, ide bagus, tapi kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, ya itu sulit orang akan menerima atau mendukung ide kita. PowerPoint yang saya suka, oke, tulis secara naratif aja, tulis secara naratif, wordy aja, nggak perlu gambar kalau tidak diperlukan, nggak perlu grafik kalau tidak diperlukan. Dia mau diskusi itu start dari titik yang sama tuh. Udah ada isinya itu, udah ada kontennya. Itu yang dilakukan oleh Jeff. Saya itu seperti ditampol gitu oleh Jeff Bezos. Siapa yang nggak kenal Jeff Bezos? Salah satu orang terkaya di dunia, malah pernah paling kaya di dunia. Dan orang ini juga saingannya dari Elon. Berut panggung dia berdua itu ya. Jadi sekarang saya selalu mengatakan kalau banyak sekali ide mati di jalan. Kenapa? Karena tidak pernah dibuat decknya yang baik. Betul? Deck itu rata-rata PowerPoint. Rata-rata ya. Nomor 2, kalaupun decknya udah dibuat bagus, mengesankan, dan ada caranya itu apa saja deck itu isinya apa gitu ya. Antara lain harus punya tim, harus punya problem yang untuk dipecahkan, harus ada solusi yang ditawarkan, produknya seperti apa, kompetisinya di pasar kayak apa, butuh dana berapa, use of fund-nya berapa, itu komponen-komponen yang harus ada dalam deck. Kemudian deck itu yang rata-rata, sekali rata-rata dalam PowerPoint harus dipresentasikan dengan baik. Ya, nggak ada gunanya. Ya, deck bagus, ide bagus, tapi kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, ya itu sulit orang akan menerima atau mendukung ide kita. Saya agak kaget kemarin, terutama bukan masalah menyampaikannya, tetapi tiap kali Jeff Bezos melakukan meeting atau tim-tim yang melakukan meeting, mereka anti PowerPoint, anti deck. Deck itu akhirnya apa? Kalau ada seorang presenter, PowerPoint, nunggu presentasi tuh. Nunggu presentasi, ya slide by slide, page per page, itu nunggu, ya presentasi, kadang-kadang setengah jam, baru mulai diskusi. Itu kan ilmunya baru. Jeff nggak mau begitu. Yang dilakukan, saya nggak suka PowerPoint. Yang saya suka, oke, tulis secara naratif aja. Tulis secara naratif, wordy aja, nggak perlu gambar kalau tidak diperlukan, nggak perlu grafik kalau tidak diperlukan. Kemudian seluruh peserta rapat ya harus baca setengah jam. Dia suruh baca setengah jam, udah selesai, baru mereka diskusi. Itu menurut Jeff Bezos jauh lebih efektif daripada model diskusi di mana ada satu orang presenter ya melakukan presentasi PowerPoint-nya slide by slide dengan gayanya yang luar biasa. Ya, kemudian ya yang lain kan nunggu tuh ngelihat nih apalagi nih, baru mereka diskusi. Jeff Bezos nggak mau. Kalau itu artinya kita start dari titik yang nol tuh. Dia nggak mau. Dia mau diskusi itu start dari titik yang sama tuh. Udah ada isinya itu, udah ada kontennya. Itu yang dilakukan oleh Jeff. Ya, jadi ingat ya, dia cuma wording aja, diceritain, disuruh baca tuh sama dia. Baca setengah jam. Habis itu udah baca semua, oke, kita diskusi. Ya, nah diskusinya ya sama, baik diskusi melalui cuman narasi aja maupun diskusi setelah deck PowerPoint disampaikan sama aja. Kemampuan storytelling, kemampuan berdebat, kemampuan meyakinkan orang itu tetap diperlukan. Ini cuman gaya. Jangan lupa seorang founder itu memberikan apa yang disebut dengan corporate culture ya. Kebiasaan dalam perusahaan itu mengikuti leader tertingginya. Dan ini permintaan dari Jeff Bezos bahwa oke, gua nggak suka PowerPoint. Ya, jadi kalau meeting seluruh peserta harus baca baru kita diskusi. Anda mengatakan caranya salah, omsetnya 2,4 triliun men. Dan Amazon adalah salah satu perusahaan terbaik, excellent gitu dalam delivery, dalam AI dan sebagainya. Jadi ini cuma ya bahwa seni itu ya dalam memimpin dalam perusahaan itu nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Ini adalah sekali lagi seni. Kalau mau coba, silakan. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.